Oke teman-teman, selamat datang di tempat makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah seorang naga monyet dalam melawan hegemoni yang diciptakan oleh kumpulan naga langit. Buat kalian yang nggak ngikutin One Piece, gue jamin tetap tonton video ini sampai habis, karena kita akan coba jabarkan dengan cara yang paling sederhana sehingga teman-teman nggak perlu ikuti One Piece untuk nonton video ini, karena esensinya bukan dicerita One Piece secara keseluruhan, tapi tokoh yang mau kita bicarakan yaitu Monkey D. Dragon, bapak dari MC atau tokoh utama kita, Monkey D. Luffy. Jadi gini teman-teman, supaya teman-teman ketahui dunia One Piece dan dunia kita itu beda dunia gitu, beda bumi gitu kan. Kalau di dunia kita itu ada 6 benua, kalau di situ ada 6 lautan teman-teman. Nah, ya kan, jadi mayoritasnya itu lautan lebih banyak lagi daripada dunia kita. Itu perbedaan pertama. Jadi di sana ada lautan timur, utara, selatan, barat, Green Line, dan New World atau dunia baru gitu. Selain perbedaan bentuk bumi ini, perbedaan antara dunia kita dan dunia One Piece adalah di dunia kita itu kan setiap negara dipimpin oleh satu orang pimpinan ya, entah itu perdana menteri, presiden, raja, dan lain sebagainya gitu. Nggak ada tuh satu hegemoni mutlak yang menguasai seluruh dunia. Adanya paling PBB doang, dan itu pun sifatnya bukan PBB di atas segalanya, kan bukan. Tapi kalau di dunia One Piece itu ada satu institusi yang jadi pucuk tertinggi masyarakat di dunia One Piece, namanya World Government. Dan World Government ini dijalankan atau dikuasai oleh kelompok bangsawan bernama Tenryubito atau Naga Langit, yang congkak luar biasa, yang problematik, yang menjalankan pemerintahan dunia dengan semena-mena. Nah, Tenryubito ini dipimpin lagi tuh ada kasta-kastanya sampai ke Imu Sama gitu. Di One Piece ya kan, karena dunianya mostly laut, jadi kan banyak juga nih pembagian-pembagiannya. Ada yang jadi angkatan laut, ada yang jadi agen pemerintah, ada yang jadi bajak laut, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi masyarakat gitu kan ya. Nah, di One Piece seperti yang teman-teman ketahui, karena sorot utama ceritanya adalah perjalanan bajak laut, jadi banyak sekali bajak laut kuat yang akan kita temui dalam cerita. Contohnya Monkey D. Luffy yang sekarang udah jadi salah satu kaisar lautan gitu kan ya. Jadi Yonko yang memakan buah iblis paling OP, yaitu Nika, dewa cahaya gitu atau dewa matahari gitu kan. Nah, ada juga orang kayak Shirohige yang punya kekuatan gempa gitu. Ada juga orang yang namanya Kurohige yang ngambil kekuatannya Shirohige terus punya kekuatan kegelapan juga. Ada juga yang bisa jadi naga, ada juga yang bisa ngelihat orang aja orangnya jatuh, namanya Shanks gitu kan. Banyak sekali orang-orang kuat di lautan One Piece gitu, dengan tujuan yang berbeda-beda teman-teman. Kayak Luffy pengennya jadi raja bajak laut. Kenapa dia pengen jadi raja bajak laut? Karena dia pengen kebebasan. Karena dianggap kalau lu jadi raja bajak laut, lu adalah manusia paling bebas gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak Shirohige, dia pengen bikin keluarga gitu yang berkelana, berpetualang sama-sama gitu kan. Kalau Shanks pengen balancing dunia gitu. Hey everyone, we're having a blast here. Ya pengen ngejar One Piece juga dengan tujuan yang berbeda dari Luffy. Banyak sekali. Dan wataknya juga beda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang setengah baik, setengah jahat. Pokoknya kayak gimana kita menemukan realitas lah. Begitu juga dengan angkatan This beach is perfect for juga, adventure. gitu. Absolutely, let's make some Makanya di One memories. Piece itu Yes, nggak adventure ada yang way. benar-benar gelap, nggak ada yang benar-benar terang gitu. Semua punya purpose dan tujuan masing-masing. Nah, lu kan udah dapat nih gambaran betapa kuatnya orang-orang di situ ya kan. Tapi ketika kita bicara siapa orang paling dicari pemerintah dunia, kita bicara siapa orang yang paling diburu, siapa orang yang paling ditakuti, ternyata bukan dari nama-nama yang gue sebut tadi, melainkan satu nama yang dianggap pemerintah sebagai kriminal terburuk, yaitu Hey everyone, Monkey we're D. having a Dragon. blast here. Fun fact-nya, Monkey D. Dragon ini nggak pernah sama sekali ditunjukin kekuatannya apa-apa. Sama sekali gak pernah ditunjukin, padahal udah muncul dari awal cerita sampai detik This ini beach is belum tahu perfect for kekuatannya adventure. apa, tapi dia Absolutely, udah dapat let's make some title memories. penjahat Yes, terburuk adventure di way. dunia atau kriminal paling berbahaya di dunia. Kenapa dia bisa dapetin title itu? Nah, sebelum kita masuk ke cerita lebih lanjut, gue mau informasikan sesuatu dulu yang penting buat kalian semua. Oke, kenapa Monkey D. Dragon, bapak dari Monkey D. Luffy, dapat julukan sebagai kriminal paling berbahaya di dunia? Alasannya simple pak, karena tujuan dan purpose-nya gitu. Kalau bajak laut tujuannya kan masing-masing spesifik ya. Luffy pengen jadi raja Hey everyone, bajak laut we're dan having a lain blast sebagainya. here. Kalau Monkey D. Dragon ini jelas meruntuhkan sistem gitu. Bukan Marine yang dia sasar, bukan pemerintah juga yang dia sasar, tapi para kaum naga langit ya. Dia pikir udah tidak pantas lagi untuk This beach is perfect for mengatur dunia adventure. ini, gitu. Dan Absolutely, sistemnya let's make sudah some terlalu memories. korup dan Yes, terlalu banyak yang adventure menderita. way. Makanya sistem ini harus diperbaikin ulang. Itu purpose dan tujuan dari Monkey D. Dragon. Dan kalau kita lihat latar belakangnya orang ini, sebenarnya ini bapak-bapak berprivilege pak. Dia
punya garis keturunan istimewa. Bapaknya sendiri, Monkey D. Garp itu adalah angkatan laut paling dihormati sedunia One Piece, dicap yang paling kuat, dapat title hero pula. Dan dia bertahun-tahun juga mengabdikan dirinya kepada pemerintah gitu. Jadi dulunya di angkatan laut, sampai ada momen di mana dia melihat para naga langit itu membantai manusia sipil, manusia-manusia yang tidak bersalah, dan memperlakukan mereka kayak binatang buruan. Dan dia ada dalam misi itu sebagai kadet, dan di situ hatinya tergerak dan merasa, wah, gua harus melawan nih. Dan akhirnya di dalam insiden itu yang namanya insiden God Valley, dia sebagai marin, dia melihat wajah sesungguhnya dunia, dia nggak tahan, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari pemerintahan dan keluar dari angkatan laut, membentuk satu kelompok yang namanya Freedom Fighter. Dia bertarung untuk kebebasan, untuk masyarakat, dan sehingga kelompok ini tadinya yang awalnya kecil membesar dan akhirnya membentuk sebuah entitas atau sebuah kelompok yang lebih berbahaya dari bajak laut, namanya Revolutionary Army. Yang mana dia sadar dia nggak bisa bergerak sendiri, dia kumpulin orang-orang yang selama ini dianggap sebagai handicap atau dikucilkan dari masyarakat gitu. Misalnya kayak Ivankov yang Okama ya, Okama itu kalau di Indonesia transgender lah. Atau orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang fisiknya kecil misalnya, atau orang-orang yang nggak bisa bicara tapi punya potensi masing-masing, keturunan Bukaner. Jadi dia kumpulin, dan Revolutionary Army ini semakin besar untuk melawan pemerintah dunia. Dan step by stepnya tuh luar biasa teman-teman. Dari awal cerita kita lihat mereka berhasil membebaskan budak 700 tahun di Tequila Wolf. Mereka berhasil membebaskan banyak sekali negara-negara yang selama ini mengalami penindasan. Mereka juga menyelamatkan Nico Robin. Mereka juga mulai membuka front kepada pemerintah dunia di Mario Joa dan berbagai langkah yang lain. Dan sampai terakhir, yang di chapter terakhir kita tahu ya, walaupun belum ditunjukin visualnya, sedang ada perang besar di Mario Joa, yang mana Imu sama bilang kalau Mario Joa itu udah berapi dan berkobar membara gitu karena pasukan revolusi ini. Nah, yang menarik adalah Dragon ini step by stepnya itu bener-bener kayak playbook revolusi yang luar biasa sekali teman-teman. Bukan yang tipikal manga, orang kuat, punya kekuatan OP, terus ngehancurin semuanya. Enggak, dia tuh bahkan sangat tenang, sangat diam, sangat silence, tapi step by stepnya tuh jelas. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Dan dia enggak masalah untuk berkompromi dengan beberapa pihak demi goals dan purpose-nya terwujud. Di salah satu panel, di salah satu cerita diberitakan bahwa untuk menolong satu populasi negara yang sudah miskin, sengsara, ditindas bajak laut, pasukan dia itu mengalahkan bajak laut tersebut, dan bajak laut tersebut dia serahkan kepada pemerintah dunia, kepada Marine untuk ditebus harganya. Jadi setiap bajak laut itu ada harga kan, dan harga itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Itu yang dilakukan oleh pasukannya Monkey D. Dragon. Makanya dari Monkey D. Dragon ini kita bisa belajar banyak hal, kalau perubahan itu emang nggak bisa instan dan harus dilakukan secara taktikal dan strategik gitu. Terlebih lagi akses dia ke government, ke Marine itu kan banyak, dia mantan Marine, mantan orang pemerintah juga, bapaknya seorang hero dari Marine, dia punya garis keturunan istimewa, jadi makin lama gerakan dia itu makin masif dan sosoknya makin dicari oleh world government. Itu cuma salah satu dari sedikit aspek menarik dari keseluruhan cerita One Piece yang sangat-sangat grande ya teman-teman. Jadi pesan gue cuma satu, setelah kalian mendengar teman makan kayak gini, kalau kalian masih hidup sampai sekarang, apapun yang sedang kalian hadapi, apapun situasi yang sedang kalian jalani, satu, jangan pernah lupa untuk mengikuti One Piece dari manapun kalian mulai. Kedua, jangan mati sebelum One Piece tamat. Itu aja dari gue. Semoga teman makan ini bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. See you.